Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rena Kojosari. Saya dari kelas 11 M6. Saya di sini akan menceritakan sebuah kisah yang saya ambil dari novel yang berjudul Rahasia Sang Maestro Cilik, karya Hendra Suri. Menceritakan seorang anak yatim dan miskin bernama Hendy. Ia tinggal bersama ibu dan dua saudarinya di kota Medan. Ia bersekolah di SDN 120 Medan. Sejak kecil, ia menderita kanker. Karena kekurangannya itu, ia menjadi bahan olok-olok teman-temannya di sekolah maupun di lingkungan rumah. Bagi Hendy, saat istirahat sekolah merupakan saat yang sangat menyakitkan dan memisahkan dada. Hari di halaman sekolah, kemarahan Hendy hampir meledak. Dadanya kembis menahan amarah di colok karena ia melihat teman-temannya sedang mengolok-olok dirinya, terutama Hartono dan kawan-kawan. Mereka menari, berteriak, dan berlarian mengitari dirinya. Tanpa tanding ayu-ayu, Ibu Erika menjewer telinga Hartono dan Hendy. Beliau memberikan nasihat kepada Hartono agar bisa menghargai teman. Lalu Ibu Erika memerintahkan kepada Hartono untuk minta maaf pada Hendy. Lalu Hartono pun mengulurkan tangan untuk meminta maaf yang disambut baik oleh Hendy. Ketika tangan mereka menjabat, suara riuh tepuk tangan. Tetapi bagi Hartono itu sebuah penghinaan untuk dirinya. Ibu Erika memberikan nasihat kepada Hendy agar bisa bergaul bersama teman-teman sebayanya di lingkungan rumah. Mengikuti nasihat gurunya, Hendy melangkah menuju lapangan sepak bola yang ada di sekitar rumahnya. Ia melihat teman-teman sebayanya sedang asyik bermain. Suatu ketika bola itu meluncur ke kakinya. Hendy lalu berpungut dan menggulirkannya kembali ke arah anak-anak balita yang sedang bermain tersebut. Mereka menyambut Hendy dengan akrab dan cepat. Namun pemandangan itu memicu reaksi yang berbeda dari para orang tua. Ibu dari yang melihat itu segera menghampiri mereka sambil berdetak pinggang. "Hei Hendy, pergi jauh-jauh sana. Kalau mau main, jangan dekat-dekatin aku. Ntar anakku turunan gagal seperti kau." Dengan terbantah-bantah, Hendy menjawab, "Apa salah saya, Bu?" Sudah tahu dirinya cacat, sudah tahu dirinya berusia, masih bertanya pula. Hendy hanya menundukkan kepala, hatinya terasa tercabik-cabik. Sesampainya di rumah, ia menutupi luka tersebut agar tidak terlihat oleh ibunya. Namun ibunya melihat luka tersebut dan menuduh Hendy habis berkelahi. "Hendy, kamu habis berkelahi?" ucap. "Hendy nggak berkelahi, Bu. Tadi Hendy dipukul Tommy tanpa sebab. Kan udah ibu peringatin, kamu jangan pergi mulai sekarang. Kamu ibu hukum. Kamu tidak boleh lagi bermain keluar." Pulang sekolah, ia membantu ibunya membordir baju dan membersihkan rumah. Untuk mengatasi kebosanan tersebut, ia pergi ke pekarangan rumah dan memandang pohon dan bumbunya untuk dibuat sebuah rumah pohon. Lalu ia melihat setiap penjuru kampung. Suatu hari, sang kakek datang berkunjung. Rani selalu adiknya menghampiri sang kakek lalu memanggilnya. Hendy terburu-buru turun dari atas puncak itu dan berlari memeluk kakeknya. "Cucu kakek udah bisa begini. Dari mana kamu?" Kakek yang sudah mendengar cerita dari Hendy pun bertanya kepada Hendy, kenapa ia bisa dihukum tidak boleh bermain keluar.
Hendy hanya memandang jauh dengan tatapan kosongnya. Kakek yang melihat cucunya begitu pun berujar dengan penuh semangat. Hendy, coba katakan kenapa kamu dihukum? Kakek akan bantu cari permasalahannya. Ini dek, kakekku menyebabkan aku ditolak orang, dibunuh, dan dijauhi oleh teman-teman. Dan aku juga diusir oleh orang tua temanku karena aku membawa sial. Sekarang kamu mau jadi orang hebat yang dikagumi. Mungkinlah itu untuk hubungan nasi. Kadang aja memilih apalagi hukum. Apa itu gitu sih? Jangan lupain sih. Thomas Alva Edison itu dulu juga selalu dikucilkan orang dan dianggap bodoh. Bahkan dia tidak masuk sekolah formal. Tapi mereka mampu memperlihatkan karya yang hebat dan membuat orang kagum. Kamu Hendy akan bisa seperti mereka. Kekurangan itu enggak jadi masalah karena masih bisa berkarya. Ibu Hendy yang mendengar percakapan itu pun segera mengelak. Tapi kan untuk berkarya butuh biaya. Siapa bilang berkarya itu enggak mesti mempergunakan bahan-bahan yang dibeli, tetapi cukup menggunakan bahan-bahan limbah yang tidak digunakan lagi. Seketika ide pun muncul di kepala Hendy. Benarkah Hendy akan membuat karya dari tempurung kelapa? Di perkarangan rumah, Hendy mulai berkutat dengan idenya. Ia memotong kayu, lalu ia menempel-nempelkan kayu dan tempurung kelapa itu seperti puzzle. Sebuah lukisan dari tempurung kelapa pun jadi. Sang kakek yang terlihat itu pun segera memujinya karena lukisan itu memiliki nilai seni yang tinggi. Pada minggu pagi, sekitar pukul 10, Hendy sedang bersiul-siul sambil mengerik-erikan batang kelapa untuk dibuat lukisan selanjutnya. Lama kemudian, datanglah sebuah mobil yang berhenti di depan rumah Hendy. Lalu keluarlah seorang perempuan sebaya yang bernama Annie Swastri bersama ibunya. Ibu Annie yang melihat itu pun seketika kagum dengan lukisan Hendy. Ia pun membeli lukisan itu dan lukisan itu adalah lukisan pertama yang terjual. Esokan harinya Ibu Wanti memberitahukan kepada Hendy bahwa lukisan itu sudah dilihat oleh para dewan tingkat 1 dan mereka tertarik pada lukisan tersebut. Setelah sekolah, Hendy pun dijemput oleh Ibu Wanti menemui Mr. Kamaludin selaku pemilik hotel bintang 5 tersebut. Mereka berbincang-bincang tentang lukisan dan penjualan. Setelah itu, mereka menandatangani perjanjian untuk penjualan. Hari Selasa berikutnya, Hendy dan Ibu Wanti membuat sebuah galeri untuk lukisannya sendiri. Kesuksesan itu pun menarik hati antara warga. Anak-anak yang putus sekolah segera mendatangi galeri Hendy. Lalu mereka memohon agar bisa diterima bekerja di sana. Hari demi hari, bulan demi bulan. Sejak saat itu, Hendy sukses dengan karyanya dan cemoohan-cemoohan para orang tua ataupun para warga yang telah menghina Hendy tidak terdengar lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.